Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Kabar bahagia disampaikan AC Milan lewat situs resminya terkait masa depan salah satu pemain, David Calabria. Raksasa Serie A itu mengabarkan kalau Calabria sudah sepakat untuk memperpanjang masa abdinya di San Siro. Calabria merupakan bidikan Akademi Rossoneri dan sudah bergabung dengan klub sejak tahun 2006 lalu. Ia mendapatkan kesempatan untuk promosi ke tim utama pada tahun 2015 lalu. Pemain berkebangsaan Italia tersebut menjalani laga debutnya pada tanggal 30 Mei 2015 ketika AC Milan bertemu Atalanta di ajang Serie A. Ia masuk pada menit ke-84 untuk menggantikan Mattia De Sciglio dan membantu Rossoneri menang dengan skor 3-1. Sang bek mendedikasikannya karir buat AC Milan. Ia bakal memilih tidak pindah ke klub lain, kendati klub mendatangkan Andrea Conti di tahun 2017. Takdir pun menyetujui. Conti mengalami cedera yang membuat AC Milan harus kembali mengandalkan Calabria. Sejauh ini, Calabria telah mengantongi 151 penampilan di berbagai ajang bersama AC Milan dan menghasilkan 5 gol dalam prosesnya. Ia menyatakan rekor penampilan terbanyaknya bersama Rossoneri di musim 2020-2021 dengan catatan 39 caps. Kesetiaan dan dedikasinya pun berbuah manis. Pada hari Jumat 9 Juli 2021, Milan mengumumkan lewat situs resminya bahwa kontrak Calabria telah diperpanjang sampai tahun 2025. Meski kontraknya yang sekarang masih berlaku hingga 2022. AC Milan dengan senang mengumumkan perpanjangan kontrak David Calabria sampai 30 Juni 2025. Dengan demikian, bunyi pernyataan klub yang terpampang di situs resminya. Lahir di tahun 1996 dan berada di AC Milan sejak usia 10 tahun, David melakoni debutnya di Serie A pada bulan Mei 2015 dan setelah mencetak 5 gol dalam 151 penampilan di tim utama, ia akan terus mengenang jersey merah hitam. Stefano Pioli mengklaim AC Milan membutuhkan pemain berkualitas dan menegaskan Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu telah memberikan yang terbaik sebelum meninggalkan klub seperti dikutip dari Football Italia. Rossoneri telah memulai pramusim mereka dan Pioli mengadakan konferensi pers sebelum sesi latihan pertama musim ini. Saya menikmati liburan tetapi hanya untuk beberapa hari. Kami segera mulai memprogram masa depan. Kami senang dengan musim lalu tetapi inilah saatnya untuk fokus pada yang baru. Akan menyenangkan melihat semua pemain lagi, kata Pioli. Mungkin ada beberapa perubahan taktis lebih baik tidak dapat diprediksi tanpa melupakan karakteristik kami, ungkapnya. Klub ingin membangun tim yang kompetitif, kami ingin melanjutkan jalan yang sama seperti 1,5 tahun terakhir. Kami perlu menaikkan level, saya sudah ingin bekerja dengan seluruh tim tetapi saya tahu itu tidak mungkin. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk memiliki Milan yang kompetitif, tambahnya. Banyak pemain AC Milan yang terlibat di Euro, jadi mereka saat ini sedang berlibur, namun pemain seperti Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic, Fikayo Tomori, dan Alessio Romagnoli telah tiba di Milanello. Kami ingin kembali normal dengan fans di stadion, ada 7 tim kuat di Italia, dan kami ingin menjadi kejutan di Eropa, lanjut sang pelatih. Kami ingin memastikan diri kami di level tinggi, hanya ada sedikit waktu untuk berbicara, lapangan harus berbicara. Kami bertujuan untuk meningkatkan, kami harus memiliki api yang menyala di dalam untuk mengalahkan lawan kami. Ini akan menjadi musim yang bagus dengan banyak tim dan pelatih top. Saya minta maaf untuk Antonio Conte, levelnya akan lebih tinggi dengan dia, ujarnya. Franceschi tidak termasuk di antara mereka yang berlatih dengan tim karena gelandang pantai Gading telah dimasukkan dalam tim Olimpiade tim nasionalnya sehingga dia akan melewatkan pramusim bersama Diavolo. Olivier Giroud dilaporkan merapat ke AC Milan. Rossoneri sudah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk menggait penyerang asal Prancis tersebut. Giroud diketahui baru memperpanjang kontraknya bersama Chelsea pada awal Juni lalu, membuatnya terikat sampai 2022. Namun hal itu diprediksi hanya agar The Blues tetap mendapatkan uang dari hasil penjualannya meski tak seberapa. Sebab perpanjangan kontrak tersebut rupanya tak menghentikan negosiasi pihak Giroud dengan Rossoneri. Malahan terus berlanjut dan kini
supaya perekrutan pemain 34 tahun itu sudah memasuki tahap akhir. Dilaporkan oleh Sky Sport Italia, Chelsea akan mendapatkan biaya transfer sebesar 1 juta euro plus bonus 1 juta euro terkait performa sang pemain nantinya. Giroud akan mendapatkan kontrak 2 musim membuatnya berada di San Siro sampai Juni 2023. Kesepakatan personal soal gaji ex pemain Montpellier dan Arsenal itu juga sudah tercapai. Giroud akan menerima 3,5 juta euro per musimnya. Rencananya, ia akan datang ke Milan pada Senin depan untuk menjalani tes medis dan jika lancar langsung menandatangani kontrak. Giroud sudah berada di Chelsea sejak Januari 2018. 3,5 musim di sana ia berhasil menjuari Piala FA, Liga Eropa dan terbaru Liga Champions di musim lalu. Namun, posisinya sebagai penyerang utama kian tergusur. Kehadiran Timo Werner membatasi jumlah penampilannya. Terlebih, masih ada Tammy Abraham di lini depan. Meski begitu, ia masih sanggup menyerangkan 11 gol dari 31 laga, 19 diantaranya sebagai pemain pengganti. Giroud saat ini tengah beristirahat usai membela Prancis di Piala Eropa 2020. Ia hanya tampil selama 40 menit di turnamen tersebut sebab posisinya diambil oleh Karim Benzema. Sandro Tonali akan tetap menjadi pemain AC Milan pada musim 2021-2022 ini. Pasalnya, AC Milan baru saja mencapai kesepakatan dengan Brescia untuk transfer pemain berusia 21 tahun itu. Tonali sudah menjadi pemain AC Milan pada musim 2020-2021 lalu. Dia didatangkan dengan status pinjaman. Milan harus membayar 10 juta euro untuk bisa meminjam Tonali dari Brescia. Milan punya opsi pembeli Tonali secara permanen sebelum 30 Juni 2021. Namun, AC Milan gagal mencapai kesepakatan dengan Brescia. Pada fase itu, kebersamaan Tonali dan Milan pun terancam berakhir. AC Milan tidak bersedia menebus klausul pembelian yang ada di kontrak Tonali dengan nilai 15 juta euro dan bonus 10 juta euro. Milan kemudian menegosiasikan ulang transfer Tonali dengan Brescia. Situasi menjadi cukup pelik karena AC Milan tidak punya cukup banyak dana. Milan telah mengajukan lebih dari 40 juta euro untuk membeli Mike Maignan dan Fikayo Tomori. Milan pun berhitung dengan cermat pada zaga transfer Tonali. Setelah negosiasi yang sangat alot, AC Milan dan Brescia akhirnya mencapai kata sepakat. Dikutip dari Calcio Mercato, AC Milan akan membayar 7 juta euro dan bonus 3 juta euro untuk transfer Tonali musim panas ini. Milan mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari harga awal untuk mendapatkan Tonali. Akan tetapi AC Milan juga harus melepas pemain muda mereka, Giacomo Olser, sebagai bagian dari kesepakatan transfer ini. Sandro Tonali punya andil besar atas kesuksesan transfer ini. Sejak awal, keinginan Tonali adalah bertahan di AC Milan. Dia pun memaksa Brescia untuk melepasnya ke AC Milan, klub impiannya sejak kecil. Tonali melakukan segalanya demi bisa bergabung dengan AC Milan. Salah satunya, dia rela mendapat pemotongan gaji dalam sejumlah signifikan. Tonali akan menekan kontrak hingga 2025 bersama AC Milan dalam waktu dekat ini. Musim lalu, Tonali sejatinya tidak tampil impresif bersama AC Milan. Dia memainkan 25 laga di Serie A, tetapi hanya 5 kali bermain penuh. Tonali kalah bersaing dengan duet Frankesi dan Ismail Benacer. Kualifikasi Piala Dunia 2014, Denmark gagal lolos ke Piala Dunia. 2 tahun setelahnya, atau Euro 2016, Denmark kembali gagal lolos dan membuat Morten Olsen mengundurkan diri sebagai pelatih setelah 15 tahun. Morten Olsen secara terbuka menyebut Simon Kjær adalah alasan kegagalan Denmark lolos ke Piala Dunia 2014 dan Euro 2016. Kritik itu membuat Kjær menjadi sasaran media dan supporter Denmark. Selalu ada kambing hitam dan saya memiliki peran itu untuk suatu periode, buka Kjær di laman Tipsbladet. Morten Olsen pernah berkata bahwa saya bukanlah teman terbaik dengan bola. Di Denmark, komentar itu memberi saya predikat bahwa saya tidak bisa bermain sepak bola. Saya sangat menyukai Morten, tetapi saya tidak bisa berterima kasih padanya untuk komentar itu. Karena itu tetap bersama saya selama bertahun-tahun, ujar Kjær. Namun Euro 2020 menjadi cerita lain bagi Kjær. Franco Baresi, legenda AC Milan, adalah pria yang selalu mengkritik siapapun kapten AC Milan. Namun musim ini, Baresi memuji setinggi langit ketika mengetahui Kjær adalah kapten AC Milan. Euro 2020 adalah cerita lain bagi Kjær. Ketika Eriksen kolaps di tengah lapangan, ia adalah pemain pertama
lama yang datang menghampiri dan menyelamatkan Eriksen dari menelan lidahnya. Kier bersama Kasper Schmeichel menjadi pemain yang menginisiasi pemain Denmark untuk membentuk barikade untuk menutupi proses penyelamatan nyawa Eriksen. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Deportivo Capiata untuk memboyong youngster berbakat kebangsaan Paraguay Hugo Chiesa ke San Siro. Calcio Mercato mengklaim bintang muda tersebut lahir pada 2005. Dia akan pindah ke AC Milan musim panas ini. Saat ini, Chiesa sedang menyelesaikan dokumen demi mendapatkan kewarganegaraan Spanyol untuk pindah ke Eropa. Diavolo Luso telah lama mengikuti kiprah bintang muda Deportivo Capiata tersebut. Klub Paraguay tersebut akan menerima 500.000 euro untuk penjualan sang pemain. Setelah itu, mereka akan mendapat 10% untuk penjualan pada masa mendatang. AC Milan dilaporkan dibuat terkesan oleh penampilan pemain berusia 16 tahun itu selama turnamen sub-15 yang berlangsung di Paraguay. Gelandang serang muda tersebut juga bisa bermain di sayap. Banyak klub Eropa telah mengikuti kiprahnya dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi AC Milan bergerak dengan cepat dan telah mencapai kesepakatan untuk masa depan. Ketika Chiesa telah memperoleh kewarganegaraan Spanyol, dia bisa pindah ke Italia dan memulai petualangannya di AC Milan. Sementara itu, pencarian AC Milan untuk pengganti Hakan Calhanoglu terus berlanjut. Seperti diketahui, Calhanoglu habis masa kontraknya dan kini telah bergabung dengan Inter Milan. Rossoneri dikabarkan mengincar pemain Ajax Dusan Tadic, tapi klub Belanda menyatakan Tadic tidak akan kemana-mana dan meminta Milan mencari pengganti Calhanoglu di tempat lain. Penyerang Chelsea Hakim Ziyech dan striker Real Madrid Isco juga disebut-sebut sebagai target Diavolo. AC Milan butuh gelandang serang baru. Pemain Real Madrid Isco diprioritaskan untuk diangkut musim ini. AC Milan ditinggalkan Hakan Calhanoglu yang habis kontraknya di musim panas ini. Pemain berpaspor Turki itu menyeberang ke klub rival yaitu Inter Milan. Dilansir dari Marca, AC Milan bergerak cepat mencari pengganti Calhanoglu. Tak ayal, Calhanoglu merupakan gelandang serang yang juga berperan sebagai playmaker. Calhanoglu mampu memimpin tim untuk mendobrak pertahanan lawan. Sekaligus dirinya memanjakan para striker dengan umpan-umpan matang plus tendangan kencang dari luar kotak penalti. AC Milan dilaporkan mengincar Isco untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Calhanoglu. Isco disebut sebagai pengganti yang tepat, walau sebenarnya Isco sudah terpinggirkan sejak 2 musim terakhir di Real Madrid. Disebabkan pemain berusia 29 tahun itu tidak cocok dengan strategi pelatih Zinedine Zidane. Isco cuma bermain 8 kali sebagai starter di Liga Spanyol musim lalu. Dari total 25 penampilan, Isco cuma jadi pelapis. Kontrak Isco di Real Madrid sendiri akan habis pada Juni 2022 mendatang. Kedua pihak setuju tidak untuk memperpanjang kontraknya. Real Madrid diyakini bakal melepas Isco di musim panas ini. Madrid membuka harga dari 20 juta euro atau setara 343 miliar. Isco sejatinya sudah memperkuat Los Blancos sejak tahun 2013. Dirinya total mengemas 336 penampilan di seluruh kompetisi dengan raihan 51 gol dan 56 assist. Real Madrid dikabarkan bersedia membuka peluang meminjamkan Luka Jovic musim panas ini dengan AC Milan menganggapnya sebagai alternatif Olivier Giroud. Rossoneri memiliki 2 pilihan untuk memperkuat posisi penyerang tengah, termasuk di dalamnya target utama dan pilihan cadangan mengingat Zlatan Ibrahimovic akan menginjakkan usia 40 tahun Oktober mendatang dan tidak akan bisa selalu dimainkan pada setiap pertandingan. Selain itu, legenda Swedia tersebut juga belakangan ini telah menjalani operasi yang akan membuat absen hingga Agustus mendatang. Alhasil, Milan pun bakal berupaya mendaratkan striker yang bisa menggantikan posisinya saat dibutuhkan dan mungkin menawarkan kondisi fisik yang lebih menjanjikan mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Menurut kabar dari Sport Mediaset, pilihan favorit Rossoneri saat ini adalah Giroud. Akan tetapi, mereka hanya ingin merekrutnya dengan status bebas transfer dan Chelsea baru saja mengaktifkan klausul perpanjangan kontraknya hingga 2022 mendatang yang membuat situasi semakin
semakin rumit. Jika pemain internasional Prancis tersebut gagal membebaskan dirinya dari ikatan kontrak The Blues, maka Paolo Maldini dan Ricky Massara sudah menyiapkan rencana B mereka, yakni membidik Jovic dari Los Blancos. Raksasa La Liga tersebut bahkan membuka kemungkinan pinjaman selama 2 tahun dengan kewajiban pembelian. Milan tentu berharap bisa memanfaatkan hubungan baik mereka dengan Real Madrid belakangan ini untuk menerapkan servis Jovic yang sejatinya sudah pernah mereka buru sejak beberapa mercato lalu.